Tentu bangsa kita punya mimpi besar semua dari DPR, dari pemerintah, rakyat, kami di PSSI, dan Bapak Presiden mendorong bagaimana mimpi ini masuk Piala Dunia bisa lebih realita. Dan luar biasa dari DPR terus mendukung program-program pemerintah, di mana kita bisa lihat percepatan yang terjadi karena memang deadline kita itu tanggal 10 harus masuk ke FIFA. Ini hal-hal yang luar biasa, terima kasih. Belum lagi dari pihak striker itu sudah ada. Nah, ini dia. Tapi ini harus dibicarakan dulu. Ya, bagaimana? Walaupun dia suka, ya, striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Ya, buat teman-teman ini clue yang saya kasih. Ya, spill buat teman-teman. Tapi belum bisa disebutkan siapa itu. Siapa striker tersebut. Menjadi rahasia tentunya bagi Pak Erick Thohir. Pemain striker di posisi striker yang akan diproses naturalisasi PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan ya, ini berita yang sangat bagus tentunya karena aku baru saja tadi upload video tentang Plan B yang Coach Patrick ini bicarakan di sebuah interview. Ya, Coach Patrick punya Plan B karena Ole Roman ini ya harus absen, kemungkinan besar hampir 90% absen di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Dan ya kita tahu kalau mimpi jadi kenyataan. Jerih payah Erick Thohir dapatkan Erling Haaland akhirnya berbuah manis. Sang pemain bersedia bela timnas Indonesia. Bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia, membayangkan Erling Braut Haaland mengenakan jersey merah putih adalah sebuah mimpi yang hampir mustahil. Penyerang raksasa asal Norwegia yang kini menjadi salah satu striker terbaik dunia, terkenal dengan kecepatan, ketajaman, dan insting golnya yang mematikan. Namun, lewat perjalanan panjang penuh rintangan, Erick Thohir berhasil mewujudkan impian yang selama ini hanya ada di kepala para supporter. Hari ini, kabar resmi itu akhirnya datang, Erling Haaland bersedia membela timnas Indonesia. Sorotan dunia pun langsung tertuju pada Jakarta, dan nama Indonesia kini bergema di media olahraga internasional. Cerita ini dimulai dari tekad Erick Thohir untuk membawa sepak bola Indonesia ke level tertinggi. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia menyadari bahwa selain pembinaan usia muda, kehadiran pemain kelas dunia akan memberikan dorongan luar biasa, baik secara prestasi maupun mental. Bukan sekali dua kali ia membicarakan ide ini kepada jajaran pengurus PSSI. Namun, nama Haaland awalnya terdengar terlalu ambisius. Bagaimana mungkin seorang bintang Premier League, pilar utama Manchester City, mau bermain untuk Indonesia? Tapi Erick Thohir punya alasan kuat, hubungan darah Haaland dengan Indonesia melalui jalur keluarga jauh yang pernah tinggal di tanah air, serta peluang naturalisasi yang terbuka sesuai regulasi FIFA. Dari situlah proses panjang dimulai. Menggait Haaland bukan sekadar mengajukan surat resmi. Erick Thohir memanfaatkan jejaring internasionalnya yang luas, dari hubungan di IOC Komite Olimpiade Internasional, hingga rekanan di dunia bisnis dan sepak bola. Lobby demi lobby dilakukan. Erick terbang ke Inggris, lalu ke Norwegia, bertemu langsung dengan agen Haaland, Alfie Haaland, yang juga ayah sang pemain. Pembicaraan berlangsung intens, membahas tidak hanya soal teknis bermain, tetapi juga visi besar sepak bola Indonesia. Erick menjelaskan bahwa Haaland akan menjadi bagian dari proyek ambisius menuju Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya ingin berpartisipasi, tapi bersaing di level tertinggi. Tidak semua orang percaya pada rencana ini. Banyak yang menganggap ide mendatangkan Haaland hanyalah sensasi. Media asing pun awalnya memandangnya skeptis. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa proses naturalisasi akan memakan waktu lama dan menghadapi banyak hambatan, mulai dari birokrasi hingga jadwal padat Haaland di kompetisi Eropa. Namun, Erick Thohir dan timnya tidak menyerah. Perlahan, kabar demi kabar positif mulai muncul. Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan penuh. DPR mengesahkan percepatan proses naturalisasi. Haaland sendiri mulai memberikan sinyal tertarik lewat komentar singkat di media sosial, yang langsung disambut gegap gempita oleh supporter Indonesia. Setelah hampir setahun negosiasi, akhirnya titik terang datang.
Haaland, melalui pernyataan resmi, mengungkapkan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Euforia pun pecah di seluruh penjuru negeri. Di warung kopi, sekolah, hingga perkantoran, semua membicarakan satu nama, Haaland. Para supporter mulai membayangkan duet maut Haaland dengan penyerang muda Indonesia di lini depan. Bayangan gol-gol spektakuler di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Stadion Utama Sumatera membuat mereka tidak sabar menunggu debutnya. Di sisi lain,